ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut. Kalau semuanya bersikeras ketika tuntutan dari penggugat terkait ijazah palsu bersikekeh menuntut Pak Jokowi untuk datang dan untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan ketika Pak Jokowi juga bersikekeh untuk tidak mau menunjukkan ijazah aslinya ke pengadilan, nah menurut saya ini juga ya sama saja lah. Pak Jokowi dan Roy Suryo dan juga penggugat ijazah ini, menurut saya sama saja. Kalau seperti ini terus-menerus, pasti juga tidak akan ada titik temu. Nah seharusnya Pak Jokowi, kalau menurut saya itu sadar, karena Pak Jokowi itu mantan presiden, orang nomor 1 di negeri ini. Dan pastinya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi pada saat lalu, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, kemungkinan yang penggugat ini tidak setuju terkait kebijakan Pak Jokowi misalkan, terlebih lagi isu ijazah yang diduga palsu dan lain sebagainya. Menurut saya Pak Jokowi itu legowo lah, ngalah biar terkait isu ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut, ditunjukkan ijazahnya di pengadilan. Nah, setelah Pak Jokowi datang menunjukkan ijazahnya di pengadilan, kalau ada masyarakat yang tetap tidak percaya dan terus menghina Pak Jokowi sehina-hinanya, baru Pak Jokowi menuntut masalah hukum kepada yang tidak percaya tersebut yang sudah menghina dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih clear dan lebih fair, karena Pak Jokowi sampai saat ini pun belum menunjukkan ijazahnya ke publik, belum datang terhadap gugatan ini menunjukkan ke publik. Tetapi yang cukup unik lagi, Roy Suryo CS dilaporkan. Nah ini juga sangat lucu, belum melakukan tuntutan dari penggugat untuk menunjukkan ijazah dan datang ke pengadilan, tiba-tiba sudah melaporkan. Ini kan menurut saya sangat wow sekali, sangat lucu sekali, dan kemungkinan hanya terjadi di era saat ini, di mana mantan presiden itu tidak sanggup datang ke sidang pengadilan dan bahkan mampir hingga 2 kali dan lain sebagainya. Nah bahkan yang cukup unik lagi, dari Pak Jokowi itu tidak mau damai loh, bahkan juga akan dilanjutkan ke proses hukum dan lain sebagainya. Nah bagaimana menurut Anda ya? Apakah memang mantan presiden harus demikian atau malah sebaliknya? Apakah ini juga pancingan ya setidaknya ketika Pak Jokowi tegas untuk memproses hukum yang sudah menghina sehina-hinanya? Apakah Anda sependapat ataukah tidak? Kalau saya pribadi sih tidak sependapat ya, karena Pak Jokowi itu mantan presiden ke-7 Republik Indonesia, dan pastinya kebijakan-kebijakan apapun yang diambil itu pasti banyak yang pro dan banyak yang kontra. Pastinya juga ada yang marah dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi menjadi negarawan ya, seorang negarawan, dan bisa mengayomi lah seluruh masyarakat Indonesia. Ya seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, soal ijazah, Roy Suryo anggap Jokowi aneh, pejabat publik tak transparan, Dr. Tifa yakin palsu. Ini juga masuk akal sekali. Jadi alasan Pak Jokowi sangat masuk akal sekali, alasan Roy Suryo juga sangat masuk akal sekali. Nah, yang terpenting saat ini adalah mengalah, menunjukkan Pak Jokowi datang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Kalau misalkan masih saja Pak Jokowi dihina, dituduh ijazah palsu setelah Pak Jokowi datang di pengadilan dan menunjukkan ijazahnya, baru Pak Jokowi bisa memproses hukum. Ini yang anehnya, Pak Jokowi juga belum menepati janjinya terkait untuk menunjukkan ijazahnya ke pengadilan bila diminta, tetapi kalau kita lihat malah mangkir beberapa kali, sudah melaporkan Roy Suryo ini. Menurut saya juga sangat wow sekali ya. Mediasi gugatan ijazah palsu di PN Solo deadlock, kubu Jokowi tolak damai. Ya, yang mangkir siapa? Yang tolak damai siapa ya? Mediasi perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada 7 Mei menemui jalan buntu. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi melalui kuasa hukumnya YB Irfan meminta kepada
mediator agar mediasi dihentikan dan tidak terjadi kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat. Sebagai informasi, Jokowi kembali absen dalam sidang agenda mediasi kali ini. Sudah saya konsultasikan ke Bapak Jokowi, minta kepada mediator agar mediasi tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Dengan kata lain, deadlock ini yang saya mohonkan sehingga tidak memperpanjang, ungkap YB Irfan dikutip dari Tribun Solo. Kubu Jokowi meminta gugatan ini bisa segera dilanjutkan ke persidangan. Pihaknya ingin tahu bukti-bukti apa yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Saya justru berharap perkara ini berlanjut. Justru saya ingin tahu ijazah palsunya Pak Jokowi itu ijazahnya di mana. Karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu sehingga tepat apabila memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu itu yang mana, kata Irfan. Ya seperti itulah menurut Irfan, perkara ini memang sengaja tak berakhir di tingkat mediasi lantaran mencegah adanya bola liar terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya dengan adanya tuduhan ini, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya dan lain sebagainya ya. Jadi memang terkesan sangat rumit sekali. Dan semoga saja ya bisa cepat clear ya terkait isu ini, karena juga kalau dibiarkan juga menjadi bola liar dan lain sebagainya. Nah seperti ini yaitu respon dari kuasa hukum dari Pak Jokowi. Iya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut. Ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat dari sini juga ya, mediasi perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 di Pengadilan Negeri Surakarta menemui jalan buntu. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi melalui kuasa hukumnya, YB Irfan meminta kepada mediator Arka agar mediasi dihentikan dan tidak terjadi kesepakatan damai antara penggugat. Ya, tapi memang itu adalah jalan masing-masing ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Roy Suryo. Bahkan semuanya juga tetap kekeh pada pendiriannya. Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan ijazah aslinya ke depan publik, tapi yang cukup unik pada saat lalu menunjukkan ijazahnya ke para wartawan dan tidak boleh difoto dan sebagainya. Itu juga menurut saya, Jokowi juga menurut saya tidak berkewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan tersebut. Ya, tapi memang semua pada keras kepala ya, keras kepala terkait ijazah ini. Yang lainnya itu sangat penasaran sekali agar Pak Jokowi datang dan menunjukkan ijazahnya, dan Pak Jokowi pun bersikukuh tidak ingin menunjukkan ijazahnya. Menurut saya sama saja lah, tidak ada yang mau mengalah lah terkait hal ini. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.